Halo, sahabat Atrams dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya sehat? Wow, di sini saya lihat banyak teman-teman yang sudah saya kenal. Pak Yunus, satu grup dengan saya dulu ya. Halo Pak Yunus, ada Pak Arif. Terima kasih Pak Hendri, sudah diperkenalkan. Ya, topik kita kali ini tentang kesehatan gigi dan mulut ya teman-teman. Nanti bisa berkonsultasi setelah 60 menit presentasi. Di sini banyak teman-teman yang sudah saya kenal dan sebagian mungkin ada yang belum kenal ya. Perkenalkan dulu nama saya Dr. Gigi Dina Hadi, praktek di Kota Medan. Ya, saya bergabung dengan PT Atra Multi Sukses tahun lalu ya, 2019. Bagi teman-teman yang sudah mengenal, terima kasih atas partisipasinya dan sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Saya lulusan dokter gigi pada tahun 1994 ya, di Fakultas Kedokteran Gigi USU. Kemudian saya mengambil spesialis ortodonti yaitu bidang behel, bracket ya, untuk merapikan gigi di Fakultas Kedokteran Gigi USU dan di Singapura. Kemudian karena banyak permintaan dari pasien-pasien saya yang ingin menanam gigi ya atau disebut dengan implan, saya juga menempuh bidang implantologi di dalam maupun di luar negeri. Nama klinik saya yaitu LH Dental Orthodontic Care. Saya praktek dari tahun 1994 sampai sekarang. Dan saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Unpri setelah saya menjadi spesialis di bidang ortodonti diminta oleh dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpri untuk mengajar mata kuliah bidang ortodonti. Kemudian saya jumpa dengan Pak Hendri ya, orang yang sangat luar biasa dari Direktur PT Atrans, sehingga saya berminat menjadi konsultan medis PT Atrans dikarenakan produk-produknya yang luar biasa. Beliau juga lah dengan PT Atrans tersebut juga saya berminat mendalami bidang ilmu supaya bisa lebih mendalami bidang cancer dan diabetes. Saya mengambil program Dr. S3 di Fakultas Kedokteran Unpri, bidang kedokteran. Nah, ini klinik saya yang pertama, saya tinggalnya di sebelah. Saya laser pointer dulu ya. Nah, ini rumah saya di sebelah klinik tersebut. Nah, dia prakteknya di sebelah rumah tinggal saya, kemudian saya ekspansi ke tempat yang lebih ramai di tengah kota dan tidak bertempat tinggal di sini. Bagi teman-teman yang kebetulan singgah di Medan, silakan mampir ya, baik untuk sekedar minum kopi ataupun silakan dengan senang hati welcome. Oke, topik kita kali ini adalah mulut bersih, COVID pergi. Kenapa memilih topik ini? Karena pada masa pandemi ini kita semua masih khawatir ya tentang kesehatan kita semua. Teman-teman semua, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena sebenarnya sehat itu apa menurut WHO? Nanti kita bicarakan setelah di dalam slide ini juga ya. Judulnya mulut bersih. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kenapa COVID bisa pergi? Karena COVID itu kalau misalkan daya tahan tubuh kita sehat, tinggi, perkuat imun sistem kita, kekebalan tubuh kita tinggi, tentunya penyakit apapun bisa pergi. Karena sebenarnya virus itu tidak ada obatnya. Tapi kalau misalkan kita dengan sistem imun kita berkuat, penyakit apapun tidak akan bisa datang dan misalkan hanya singgah saja, numpang lewat saja kemudian pergi, tidak bisa menginvasi dan kemudian sistem kekebalan tubuh kita bisa menang, penyakitnya kalah tentunya. Nah, akan kita bahas. Tentunya teman-teman semuanya sudah tahu apa itu corona dan lain-lain sebagainya, tapi di sini saya akan membahas sekilas. Bagi yang belum tahu akan lebih tahu, lebih mengetahui, bagi yang sudah tahu akan tambah paham ya. Kita hanya sharing saja. Menurut WHO,
Health is a state of a complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Yang artinya adalah kesehatan merupakan keseluruhan fisik, mental, sosial, spiritual. Bukan hanya tidak ada ketiadaan penyakit atau kelemahan. Misalkan teman-teman semuanya merasa, apakah semuanya teman-teman sehat? Semuanya bilang sehat. Dan tanda kutip, apakah betul-betul sehat? Karena sebenarnya menurut WHO, sehat itu bukan hanya fisik saja, tetapi sehat itu juga harus mentalnya kuat. Terima kasih juga kepada Pak Hadi yang selalu motivasi ya, sehingga mental kita semua jadi lebih kuat ya Pak Hadi ya. Ya, jadi fisik, mental, serta juga sosial. Saya senang Pak Henry mengadakan apps ini yang sehingga kita semua bisa berkumpul pada webinar ini sehingga kita bisa bersosialisasi. Karena kalau misalkan kita kumpul di rumah terus, work from home, pasti berat badannya bertambah, imun sistemnya menurun, sehingga biarpun kita di rumah saja, bisa saja imun sistem kita turun, bisa kena penyakit juga. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan yang masuk ke rumah kita, contohnya pembantu rumah tangga yang misalkan ibu cuci, pembantu rumah tangga cuci, pulang. Apakah bibit tersebut, PRD tersebut apakah membawa virus atau tidak, kita tidak tahu karena sekarang banyak OTG yang berkeliaran. Ataupun Gojek, karena malas masak di rumah, misalkan kita GoFood ya, jadi atau GrabFood ya, jadi kalau misalkan datang petugasnya antar, nah, apakah kita bisa terkontaminasi atau tidak, itu juga harus kita pikirkan. Yang paling penting adalah menjaga imun sistem kita, imun tubuh kita yang harus tinggi. Karena kadang-kadang kan ada faktor luar dan faktor dari dalam internal. Jadi kalau yang faktor eksternal kadang-kadang kita tidak bisa terlalu merubah apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, kita tidak bisa 100% merubah, kita bisa mencegah. Tapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita sehingga kita lebih sehat, lebih kuat dengan meningkatkan imun sistem kita. Oke. Baiklah, teman-teman, kita hanya sekilas membahas apa itu coronavirus. Coronavirus semua teman-teman pastinya sudah tahu ya, karena coronavirus itu merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Sebenarnya sudah lama ada ya, pada tahun 2002 dulu SARS-CoV-2. Kemudian 2011 itu ada penyakit MERS, MERS ya. Kemudian ini coronavirus disease 2019 karena terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan ya. Jadi namanya COVID. Tapi yang kali ini lebih masif ya dibandingkan dengan SARS dan MERS. Transmisinya lebih masif. Masif itu maksudnya penularannya lebih cepat dibandingkan dengan SARS dan MERS itu. Lebih mudah penularannya, sangat cepat sekali. Sehingga penduduk semua seluruh dunia pada kaget juga ya. Nah, COVID-19 ini merupakan suatu, sudah tahu kita berasal dari mana, di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gejalanya bagaimana? Gejalanya dari ringan sampai berat. Yang ringan misalkan sakit tenggorokan, diare, dan lain-lain. Ada satu cerita, the real story ya. Ini karena gejalanya ringan, saya kan ortodontis. Teman saya, sejawat saya ortodontis juga, adiknya meninggal karena COVID-19 di Medan, dirujuk di Rumah Sakit Siloam. Sebelumnya gejalanya ringan karena penyakit, kemudian karena demam sedikit, sakit tenggorokan, minum obat tipes nggak sembuh, kemudian timbul ruam-ruam di kulit, ruam-ruam ataupun bercak-bercak merah jadi berpikirnya itu berdarah. Ya, dipikir demam berdarah. Ternyata penyebaran penyakit cepat ya. Kemudian waktu terjadi sesak nafas segera dibawa ke rumah sakit, ternyata didiagnosa COVID-19 karena di X-ray paru-parunya itu GGO ya, go glass opacity. Jadi itu ciri khas. Kemudian bisa kita di PCR ya, polymerase chain reaction itu ternyata positif COVID-19. Jadi itu penanganannya terlambat. Pagi dinyatakan positif COVID-19, nggak lama kemudian sorenya
meninggal dunia. Jadi itu sangat kita sayangkan sekali, makanya kita harus hati-hati sekali, biarpun kita merasa sehat, juga kita harus hati-hati. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, jadi semua orang ya bisa terinfeksi. Yang tadi saya cerita itu adik teman saya itu dia bekerjanya di kantor. Jadi kemungkinan kenanya di kantor atau di mana juga bisa ya. Kemudian orang dari segala usia juga bisa. Jadi itu yang hati-hati kalau misalkan sesak nafas itu terjadi nyeri, tekanan dada, atau kemampuan berbicara yang parah, itu harus segera mencari pertolongan medis ya, karena kalau misalkan kita sesak nafas itu nggak boleh terlalu lama, bahaya. Nah, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang yang tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini, itu biasanya dari percikan hidung dan mulut. Kita semua kan udah tahu yaitu droplet ya, bukan airborne. Kecuali kalau saya di bidang kedokteran gigi bisa jadi airborne. Kenapa? Karena kan saya ada tindakan medis. Saya bergigit pasien, saya ada mengadakan scaling, pembersihan karang gigi, sehingga itu percikan-percikan ludahnya itu tersebar kemana-mana, itu yang bahaya. Jadi makanya kalau kita sekarang pemerintah menurut kita physical distancing ya, jarak minimal, kalau minimal lebih baik 2 meter, ada yang bilang 1 meter, 1,5, menurut saya pribadi lebih bagus sih 2 meter ya, makanya kita menghindari keramaian. Percikan ini menempel pada benda, termasuk meja, gagang pintu, pegangan tangan, dan yang paling penting saya kira handphone ya, karena semua orang itu selalu handphonenya nggak boleh ketinggalan, selalu dipegang terus, itu yang bahaya. Makanya handphone itu sebaiknya didesinfektan juga, nggak mungkin dicuci pakai sabun dengan air mengalir ya. Handphonenya dicuci pakai air mengalir tuh, wow, mau beli yang baru kali ya. Nah, jadi itu handphone selalu harus hati-hati dibersihkan. Boleh dengan antiseptik berbasis alkohol 70%. Banyak teman-teman yang tanya kenapa harus 70%, kenapa tidak 96%, karena 96% kan lebih tinggi. Itu menurut penelitian, kuman-kuman tersebut lebih cepat mati pada 70% tersebut. Kenapa? Karena air yang 30% itu sebagai media supaya bertahan di alkoholnya bertahan di tempat tersebut, sehingga dalam waktu yang pas alkoholnya menguap, kumannya juga ikut mati. Jadi kalau misalkan 96% kan persen airnya cuma aquadesnya cuma 4%. Jadi itu kurang efektif. Yang lebih efektif adalah 70% ya teman-teman. Nah, apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Ya, isolasi mandiri. Jika tidak memiliki gejala ya. Nah, itu biasanya dilakukan secara sukarela supaya tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang kita cintai ya. Kemudian kita isolasi mandiri ya, gunanya untuk mencegah ya penularan. Kita mau memutus rantai COVID-19. Itu tugas kita semua ya, tugas kita masing-masing. Dan ini saya ambil dari WHO, katanya setidaknya 1 meter, tapi menurut saya pribadi ya sebaiknya 2 meter saja ya, lebih aman. Ya, kita juga harus tahu apa itu isolasi mandiri, karantina mandiri, menjaga jarak fisik, itu semua pengetahuan teman-teman tentunya sudah baca ya di YouTube, di mana-mana ya, tentunya teman-teman semua sudah pada tahu. Nah, sekarang kita masuk ke ini pada topik yang lebih menarik ya. Nah, tadi itu 1, 2, 3, 4 yang kata Pak Hendrik semuanya teman-teman sudah tahu. Nah, ini cara kelima bagaimana kita menjaga supaya kita sehat, kita tetap bisa beradaptasi dan bisa menjalankan new normal dengan hati yang tenang ya. Kenapa? Ini kita harus tahu anatomi dulu ya mula-mula. Ya, yang paling penting anatomi dari mulut, upper respiratory tract, saluran pernafasan bagian atas. Ini ada gigi, ini ada nasofaring ya. Nasofaring itu yaitu hidung, di sini ada faring. Faring itu ya di belakang ya, di belakang tenggorokan. Ini yang tenggorokan yang belakangnya bagian belakang hidung. Yang ini adalah faring, orofaring. Orofaring itu di mulut bagian belakangnya orofaring. Ya, kemudian ini yang teman-teman jangan banyak yang salah persepsi ya teman-teman, karena kerongkongan dan tenggorokan itu ada dua saluran ya. Kalau yang tenggorokan
tenggorokan itu biasanya di saluran depan. Kerongkongan itu yang tempat masuknya makanan kerongkongan di saluran belakang. Jadi kalau misalkan kita makan menelan kerongkongan, menuju kerongkongan, menuju dan ke bawahnya seterusnya itu adalah saluran pencernaan, yaitu mah kita, kemudian usus ya, usus halus, usus besar, kemudian dikeluarkan di rektumnya. Bukan yang dari pernafasan bisa masuk ke tenggorokan itu, kemudian ke paru-paru. Nah, jadi teman-teman juga pada tahu PCR, ada rapid test ya, dan teman-teman juga tahu pasti rapid test walaupun negatif selalu dilanjutkan dengan PCR. Jadi menurut saya sendiri pribadi, rapid test itu memang kurang efektif ya. Ya, mau tidak mau saya sampaikan, ya memang menurut saya pribadi itu memang kurang efektif, karena yang paling efektif itu adalah PCR, polymerase chain reaction. Jadi langsung di swab, kita bisa mengetahui apakah virus itu ada nggak, virus COVID-19 itu ada nggak di situ, bersanggar di situ. Karena virus paling sering, ataupun bakteri-bakteri, ataupun virus mikroba. Mikroba itu artinya organisme-organisme yang kecil. Bakteri contohnya, virus lebih kecil dari bakteri. Kalau mau melihat virus itu harus dari mikroskop elektron. Bakteri juga kecil, tapi virus itu tuh biasanya suka sembunyi di ujung, di tenggorokan ya. Jadi itu sebelum dia masuk ke saluran nafas, itu harus dibersihkan ya teman-teman ya, semuanya. Itu harus dibersihkan. Nah, kita lihat kalau misalkan ini, cara pengambilan spesimennya itu ya, harus sampai ke orofaring. Tanpa menyentuh lidah, gigi, langit-langit, langsung menuju, bahkan dia panjang ya, langsung ke orofaring. Antibodi kita naik atau tidak, imunoglobulin G, imunoglobulin M. Kalau misalkan imunoglobulin G, imunoglobulin M itu ada positif, itu sebenarnya belum tentu kita terinfeksi, bisa saja juga terinfeksi dari penyakit lain karena antibodi kita meningkat. Bisa juga karena kalau misalkan hasilnya negatif, belum tentu kita tidak terinfeksi virus COVID-19, bisa saja tubuh kita belum menghasilkan antibodi tersebut. Jadi menurut pendapat saya ini PCR-nya lebih akurat ya. Selanjutnya, selain dari mulut ya teman-teman, bisa juga diambil dari hidung ya teman-teman. Nah, kita lihat langsung ke naso. Naso itu hidung ya teman-teman, nasofaring. Itu bisa di swab, diambil di sini, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Biasanya itu hasilnya 2-3 hari. Nah, ini yang penting teman-teman. The rhino-oropharyngeal, kebetulan saya baca ya, saya ambil untuk sharing ke teman-teman. The rhino-oropharyngeal and pulmonary system is a communicating system. Artinya, ini hidung, mulut, dan faringeal itu, dan sistem paru-paru ini, itu communicating system, suatu sistem yang saling berhubungan. Karena saling berhubungan, makanya harus hati-hati, karena apapun yang masuk ke hidung kita, ke mulut kita, itu bisa masuk ke paru-paru. Karena katanya hidung, mulut, faring, paru-paru, sistemnya itu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Jadi teman-teman semuanya hati-hati ya. Jadi ini selalu harus dibersihkan. Jadi karena kalau tidak dibersihkan, kuman-kuman yang bertengger di sini bisa masuk ke paru-paru. Ya, terus dikatakan lagi di sini migration of microbes. Mikroba itu artinya mikroba itu termasuk bakteri, virus dan lain sebagainya. From one part of the system to the other can occur. Dapat terjadi. Jadi sistem pernafasan itu kan ada upper respiratory tract dan lower respiratory tract. Jadi yang sistem saluran nafas atas dan sistem saluran nafas bawah itu saling berhubungan. Jadi kalau misalkan saling berhubungan, sebelum masuk ke tempat yang jauh lebih dalam yaitu paru-paru, sampai di sini aja harus kita cegah. Kita tahu, makanya hati-hati, mata, mulut, hidung, semuanya itu harus kita cegah masuknya virus atau kuman. Makanya pemerintah menyarankan kita untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Terus menyarankan kita memakai masker. Cuman, kan nggak mungkin, apakah kita bisa memastikan kita memakai masker 24 jam? Terus apakah teman-teman juga yakin teman dalam 24 jam itu tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan? Itu kan kadang-kadang namanya tuh
to make mistake, to act is human ya. Jadi kalau misalkan berbuat kesalahan itu kadang-kadang dia bisa silap ya, kita terpegang. Makanya saran saya juga kalau teman-teman pergi ya, pakai ataupun pakai sarung tangan. Jadi kalau misalkan kita mau menyentuh, lupa, oh ya ada face shield. Kadang-kadang kita mau menyentuh, kita refleks, oh ini ada sarung tangan, kita teringat, oh ya nggak boleh nyentuh. Ataupun kita lagi konsentrasi dengan yang lain, tiba-tiba kita mau pegang wajah, ada face shield, oh nggak jadi. Nah, itu salah satu tipsnya juga ya. Nah, jadi sekarang kita harus, mau atau tidak mau, kita juga harus menerima new normal ya. Sekarang kan sudah new normal. Jadi, apa itu new normal? New normal itu adalah, kita diwajibkan berdamai dengan pandemi COVID-19 ya. Karena sudah lama ya kita work from home. Jadi kita harus bersosialisasi, kemudian kita harus mulai bekerja, beraktivitas seperti biasa. Nah, jadi new normal ini merupakan istilah yang hadir sebagai kehidupan baru dari adanya pandemi COVID-19 ya. Sedangkan praktek semua udah mulai berjalan, kantor-kantor udah pada buka, anak-anak sekolah udah mulai masuk sekolah ya, kecuali mungkin yang lagi liburan sekolah ya. Kalau saya pribadi, saya lihat anak saya yang kuliah anak saya ada 3 ya, 2 di Fakultas Kedokteran Gigi, 1 masih SMA kelas 3, yang 2 di Fakultas Kedokteran Gigi itu udah mulai ke kampus, tapi belum mengerjakan pasien, cuman cerahkan tugas, mengumpulkan PR, dan sharing-sharing kasus, tapi belum mengerjakan pasien. Sedangkan yang SMA itu libur sekolah. Mungkin teman-teman yang sudah mempunyai anak juga sudah pada mulai mau aktif kembali ya. Jadi kita harus bagaimana caranya memikirkan, seperti Pak Hadi menyampaikan, kita harus memikirkan, kita harus fokus kepada solusinya, jangan fokus kepada masalah. Jadi masalah kita apa? Pandemi COVID-19. Jadi itu kita jangan fokus dulu ya, karena apa yang mau kita ketahui semua sudah kita tahu ya. Mau tahu tentang apa itu virus COVID-19, bagaimana cara penanganannya, solusinya itu yang harus kita fokus ya. Nah, jadi saya ada juga membaca, saya ingin men-sharing kepada teman-teman, seorang psikolog bernama Mr. Borland mengatakan kita harus berdamai dengan keadaan. Kita harus menjaga komunikasi dengan orang lain. Contohnya Pak Hendrik mengadakan pertemuan ini udah benar ya. Jadi kita saling sosialisasi, berkomunikasi, sehingga kita merasa lebih tenang sedikit ya, daripada kita berdiam di rumah terus ya. Kemudian kita harus mempertahankan keseimbangan emosi kita. Tadi kan itu yang sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia, selain visi sehat itu juga emosionalnya juga harus sehat. Visi, emosional, sosialnya juga harus sehat. Spiritual juga harus sehat. Jadi itu semuanya segi 4. Saya harus seimbang. Segi 4 yang harus seimbang. Kalau tidak seimbang tuh gak jadi segi 4 lagi ya, jadi trapesium. Jadi itu harus segi 4, bujur sangkar. Sama harus dibagi rata. Jadi kalau misalkan kita stres, sakit mental, itu bisa mempengaruhi fisik kita. Banyak yang tidak mengetahui bahwasannya sakit mental itu bisa mempengaruhi fisik ya. Jadi kalau nampak fisiknya sehat, mentalnya sehat, itu bisa mempengaruhi keadaan fisik. Dan kita harus fokus pada masa kini. Kita harus fokus mengerjakan apa yang harus kita selesaikan. Jadi teman-teman, kalau ada target yang belum tercapai, ayo silakan, kejar terus. Silakan, kata pepatah, kita terus bermimpi atau kita harus bangun dari mimpi dan mengejar di mimpi kita. Tentunya kita memilih yang kedua ya, mengejar mimpi kita ya, menjadi kenyataan. Nah, ini saya ada 5 tips saya ambil dari PT Altrans ya, menasihatkan kita yang harus kita hadapi untuk new normal ini, yaitu kita semua teman-teman pasti harus menggunakan masker ya, jangan melanggar peraturan ya, kita harus memakai masker, gunanya untuk apa? Untuk melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, sehingga kita bisa memutus bersama-sama, kita bisa memutus. Sebenarnya garda terdepan itu semua penduduk ya, bukan hanya dokter, hanya di garda terdepan. Jadi sebenarnya seluruh penduduk berkewajiban untuk mengambil peran, memutus rantai COVID-19 ya. Kita jangan ambil resiko, karena kalau misalkan tanpa masker itu penularannya tingkatnya sangat tinggi, 70% kalau misalkan satu pakai masker, satu tidak ya. Kalau yang tingkat penularan yang paling minimal ya dua-dua lah ya. Semuanya orang harus pakai masker supaya kita bisa meminimalkan dampak negatifnya ya, meminimalkan.
ya. Kemudian kita juga harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau teman-teman sabunnya takut terlalu sering mencuci tangan, tangannya jadi kering, kusam, teman-teman bisa memakai Dr. Soap ya. Saya sendiri juga udah mulai memakai Dr. Soap di rumah supaya tangan saya tidak pecah-pecah ya, karena saya lebih sering cuci tangan. Kenapa? Karena setiap pindah pasien, misalkan satu hari ada 20 pasien, setiap pasien cuci tangan udah 20 kali cuci ya, belum lagi di rumah. Di rumah setiap mau makan cuci tangan dan lain sebagainya, cuci tangan terus. Jadi itu kita harus mempunyai satu sabun yang bagus, yang cocok untuk teman-teman semua. Kemudian kita harus menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian kita juga harus menghindari keramaian, ya. Karena kalau misalkan ramai, kenapa nggak boleh kumpul terlalu ramai? Tadi dikatakan jaraknya harus 2 meter. Kalau misalkan ramai, bagaimana caranya kita bisa 2 meter ya? Mungkin cuma 2 cm. Oke, kemudian adalah mengkonsumsi produk-produk Altrans untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Itu yang paling penting, karena kadang-kadang kita tidak bisa memastikan kita bisa mencegah dari luar. Tapi kalau misalkan intinya kita harus meningkatkan sistem tubuh kita ya, supaya kita bebas dari penyakit. Nah, sekarang masuk ke topik kita. Pentingkah memelihara kesehatan gigi dan mulut? Nah, teman-teman, ada nggak yang punya gigi seperti ini? Ada yang senyum-senyum ya? Kalau ada mungkin senyumnya gini aja, nggak nampak giginya, ataupun senyumnya gini. Nah, jadi kan kalau misalkan gigi terlihat jelek kan kita jadinya kurang percaya diri ya, selain kurang sehat, mentalnya juga down, selain tidak sehat, mental kita juga down ya, karena kita mempunyai gigi dan gusi yang jelek. Dan tentunya pasti bau mulut ya, karena gigi rusak itu banyak kuman-kuman, banyak sisa makanan yang menempel, banyak kuman-kuman. Tentunya, kenapa bisa bau? Tentunya banyak kuman yang bertengger di rongga mulut dan gigi, sehingga timbullah bau itu. Ya, misalkan kamar mandi yang tidak disikat, bau nggak teman-teman? Pasti bau ya, itu kenapa? Karena tidak disikat, tidak dicuci. Jadi makanya kita harus membersihkan gigi dan mulut dengan baik supaya sehat. Mau nggak teman-teman giginya semua seperti ini? Wah, semuanya pasti mau dong ya. Nah, bagaimana caranya supaya gigi kita tetap sehat? Kalau misalkan gigi kita sehat, tentunya tubuh kita juga jadi sehat. Kita juga harus kenali kalau ada tanda-tanda. Kenalilah dengan dini ya, tahap dini. Apa itu penyakit gigi dan mulut ya. Mula-mula gigi ini ada kerak, itu karang gigi ya. Itu karang gigi itu terbagi dua, ada yang namanya plak dan ada yang namanya kalkulus. Kalau plak itu masih lunak. Kalau sikat gigi biasanya lepas, bisa dibersihkan. Kalau misalkan sudah terlalu lama, sudah menjadi karang, namanya juga karang ya. Berarti seperti batu karang, berarti keras. Itu sudah susah dilepaskan. Itu harus dibersihkan dengan scaling ke dokter gigi ya, scaling ke dokter gigi. Tapi sebelum terjadi kalkulus tersebut, itu teman-teman bisa kumur-kumur ya, kumur-kumur dengan suatu obat, contohnya dental natural clear ya, untuk mencegah terjadinya penumpukan plak supaya tidak bertambah parah dan menjadi penyakit gusi. Kalau lama-lama nggak diobati, plaknya bertengger di situ, plak itu sebenarnya numpang hidup. Ya seperti benalu, numpang hidup di gigi dan gusi kita, itu harus dilepaskan. Karena sebenarnya mereka adalah kumpulan kuman-kuman yang bertengger menjadi suatu kelompok yang membatu di antara gigi dan gusi, sehingga itu menjadi karang gigi. Itu harus dibersihkan, karena itu adalah benalu, numpang hidup. Itu merusak fungsi gigi, gusi, dan organ sekitarnya. Makanya itu harus disingkirkan sebelum giginya mati. Nah, jangan sampai giginya mati ya teman-teman. Kalau giginya mati, hitam, nekrose, ada invasi bakteri, nah udah susah. Nanti akhirnya giginya dicabut ya. Giginya goyang, kemudian dicabut. Habis cabut diimplan. Dan implan itu sekarang biayanya tidak murah loh teman-teman, mahal kan. Bagusan pencegahan daripada pengobatan tentunya. Nah, masalah gigi yang paling umum adalah gigi berlubang, bau mulut, gusi berdarah, gigi bungsu yaitu yang perlu operasi ya, gigi geraham ketiga, molar ketiga ini sering terpendam, itu harus dioperasi kecil ya untuk dikeluarkan. Giginya sensitif, nilu, sariawan, ada karang gigi, dan abrasi itu, erosi gigi itu akibat pemakaian, ataupun kita sikat gigi terlalu kuat, ataupun cara menggosok gigi yang salah, ataupun sikat giginya yang bulu sikat giginya terlalu keras, maka yang soft sampai medium cukup ya, jangan terlalu hard.
Itu bisa merusak email gigi dan gusi. Nah, tanpa kebersihan mulut yang tepat, bakteri dapat masuk, termasuk virus itu ya. Bakteri, virus, kalau misalkan gigi kita berlobang, bakteri, virus bisa masuk. Nah, sebagai gerbang utama masuk. Kemudian ini gigi, mahkota gigi, ini akar gigi. Kalau sampai masuk akar gigi, sampai ke ujung akar gigi ini seterusnya ini pembuluh darah. Nah, kalau udah sampai pembuluh darah bisa kemana-mana ke seluruh tubuh, itu bahaya ya. Bahkan bisa sampai kematian, itu bahaya sekali. Nah, ini sedikit cerita mengenai teori vokal infeksi. Apa itu vokal infeksi? Vokal infeksi adalah infeksi pada rongga mulut yang bisa menyebabkan penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu apa? Penyakit sistemik itu adalah penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung, diabetes mellitus ya, kencing manis, arteriosklerosis. Bisa juga demam reumatik. Mungkin teman-teman juga heran ya, kok bisa sampai demam reumatik, rheumatoid arthritis, bahkan lutut loh bisa dari gigi ya. Nah, saya ada cerita sedikit. Ada yang pasien yang matanya sakit, nggak sembuh-sembuh, ke dokter mata katanya tidak ada masalah. Ternyata pasien tersebut dirujuk ke tempat saya oleh seorang dokter mata, mungkin dokter matanya yang sudah lebih berpengalaman. Dan ini katanya nih matanya tuh gak masalah, coba periksa ke dokter gigi. Dan ternyata sampai ke saya surat rujukannya, saya obatin giginya, kemudian tuh matanya jadi sembuh. Jadi artinya gigi itu bisa jadi penyakit mata juga. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman hati-hati. Jadi jangan mengira mulut itu ya di sekitar mulut aja, gigi ya di sekitar gigi saja. Makanya kita kalau dokter gigi itu sekolahnya 5 tahun ya, 5 tahun hanya gigi saja. Ada teman-teman yang bertanya, kok gigi saja belajarnya sampai 5 tahun? Itu ya karena kita mempelajari juga semua penyakit-penyakit sistemik yang ada. Malah sekarang saya karena ingin mengetahui lebih lanjut, saya mengambil lagi program doktoral fakultas kedokteran, bukan kedokteran gigi. Karena dari gigi bisa menyebabkan penyakit di tempat lain. Karena ada satu profesor saya yang mengajarkan bahwasanya seorang dokter yang baik itu adalah seorang yang health educator. Jadi itu kita harus bisa mendidik ya kesehatan ke pasien-pasien. Kadang-kadang kita kasihan juga ya pasiennya kayak di pingpong ya, di bola-bolain. Yang ini rujuk ke sini, nanti hati-hati rujuk kemana, nggak sembuh-sembuh, akhirnya ke dokter gigi. Karena kadang-kadang sumber sembuh-sembuh. Akhirnya dia pindah dokter ke THT yang lain. THT yang lain bilang, telinga, hidung, tenggorokan tidak ada masalah, mungkin Anda mengalami masalah di gigi. Coba Ibu ke dokter gigi. Dan kebetulan ke tempat saya lagi. Jadi saya melihat ternyata ada di geraham atas ya, geraham atasnya giginya busuk udah lama sekali, udah bertahun-tahun, udah menahun, ya udah kronis. Dan memang aksesnya itu kalau kita dari X-ray ataupun CBCT ya, CBCT itu artinya 3 dimensi. Kalau kita panoramik, cephalometri kan 2 dimensi. Kalau lebih jelas lagi itu kita bisa foto 3 di 3 dimensi, kita bisa melihat sinusnya itu dari ujung akar gigi geraham atas itu ada saluran menuju ke sinus. Jadi kalau sinusitis itu sering kambuh, bisa juga karena dari gigi. Ya, jadi hati-hati kalau misalkan ada gigi busuk juga harus segera diatasi. Ya, jadi kita harus, karena sangat berbahaya sekali ya gigi itu kalau misalkan busuk ya. Jadi kita harus segera merawat gigi kita supaya sehat, jangan sampai terjadi penyakit yang lebih parah atau lebih menahun ataupun yang kronis ya. Kita harus mencegah sedini mungkin. Kita harus mendiagnosa penyakit kita secepat mungkin. Kita dengan cara apa? Kita membersihkan gigi dan mulut kita harus sikat gigi secara teratur, kumur-kumur dengan mouthwash yang tepat, gunakan dental floss boleh ya, kadang-kadang ada gigi yang agak sedikit jarang, bisa dipakai dental floss. Kemudian makan dan minum yang sehat, contohnya Dr. Water ya, ada teman-teman bisa minum Dr. Water karena merupakan air yang sehat dan menyehatkan. Kemudian kita bisa cek gigi secara reguler, secara rutin ya. Dan saya senang sekali, saya juga sangat berterima kasih kepada PT Atra Multi Sukses yang telah Jadi saya merasa sangat terbantu sekali perawatan dental care natural di rumah. Pasien datang, saya tidak usah capek membersihkan karang giginya lagi, saya tinggal mengambil karetnya, ganti karet, ganti aksesoris behelnya, jadi Nah, jadi sudah kita ceritakan ya penyakit yang bahaya termasuk karies gigi itu, karena karies gigi itu kan lubang gigi, jadi itu lubangnya itu penumpukan makanan dan berlanjut sampai ujung akar gigi tersebut, kemudian bisa lanjut ke pembuluh darah di dalam berjalan ke seluruh tubuh termasuk ke jantung. Kalau yang tiba-tiba meninggal serangan jantung bisa juga dari gigi ya.
Nah, teman-teman tuh hati-hati. Dan ini yang paling menarik sekali adalah produk tersebut dia mengikat bakteri, yaitu terutama bakteri Streptococcus pneumocockus. Bisa sehingga waktu kita kumur-kumur itu nanti ini. Nah, setelah kita kumur-kumur hasilnya, nah sebelum dan yang sesudah itu semua kemudian ini terakumulasi, ini bakteri-bakterinya, virus-virus semua itu terkumpul di dalam suatu wadah, kita lihat. Nah, itu bisa sangat membantu kita untuk membersihkan rongga mulut ya. Nah, jadi ini manfaat dental clear natural itu sangat banyak sekali. Yang paling penting itu menjaga sistem imun rongga mulut. Karena sebenarnya tubuh kita itu sudah ada mekanisme pertahanan tubuh kita tersendiri, dimanapun dia organ tubuh manapun, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem apapun itu, biasanya tubuh kita ada mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau kita tetap menjaga sistem imun rongga mulut, sistem imun tubuh kita sehat, penyakit apapun nggak bisa masuk ya teman-teman. Bagi yang bau mulut juga boleh dipakai, bisa menghilangkan bau mulut, karena sumber bau mulut itu adalah kuman ya teman-teman. Kalau kumannya udah diikat, bau mulutnya bisa hilang. Kemudian bisa mengikat, mencegah penyakit ya, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Nah, ini saya foto pasien implan saya, merekomendasi dental clear natural nih yang pasiennya sebelum saya pasang implannya di 1, 2, 3 yang atas juga ada ya. Ini yang rahang bawah saya kasih contoh. Ini setelah kumur-kumur dental clear natural itu penyembuhannya sangat cepat sekali ya, sehingga pasiennya memasang giginya dengan bagus sekali, hasilnya maksimal. Sudah foto, hasilnya senang, dan produk tersebut kita minta foto dengan senang hati, malah dikasih jempol. Bagaimana rasanya dikasih jempol satu, oke? Nah, pasiennya senang. Semua pasien saya sebenarnya kalau dental natural dikasih gak ada yang menolak ya, semuanya senang sekali. Nah, senang sekali dia, oke? Nah, dan pasien yang behel juga pasiennya dengan kumur-kumur dental clear natural, behel-behel tersebut semua bebas dari karang gigi, sehingga waktu datang mempersingkat kunjungan ke dokter gigi, memudahkan pekerjaan dokter gigi. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada PT Atra Multi Sukses yang sudah memperkenalkan pekerjaan saya, sehingga pasien bisa merawat giginya dengan sehat di rumah dan memudahkan pekerjaan dokter gigi. Terima kasih. Ini karena waktunya masih ada, saya minta waktunya 5 menit sampai 10 menit lagi, boleh Pak Hendri? Nah, ini ada yang sedikit menarik. Kebetulan saya kan ambil S3 kedokteran, fakultas kedokteran ya, ilmu kedokteran. Jadi saya ada membaca artikel, disease begins in the gut, menurut Hippocrates, bapak dari obat-obatan, ya, father of medicine. Jadi itu saya teringat itu kita ada green fiber ya, itu karena green fiber ada serat-serat yang bisa membersihkan kotoran-kotoran di pencernaan kita. Jadi itu bisa mencegah penyakit ya, karena semua penyakit itu berasal dari usus pencernaan. Jadi selain minum dokter water, kumur-kumur, kita juga bisa meminum fiber ya, green fiber, karena untuk mencegah penyakit. Kemudian ini juga ada katanya apa? Anti-obesity potensial, conclusionnya microbiota composition and its changes since sejak anak-anak ya, itu harus dibiasakan itu ya, pencernaannya harus bersih ya, harus dicegah dari obesitas dan diabetes mellitus itu ya, jadi supaya meningkatkan imun sistem di gut. Jadi itu dari kecil itu harus dilatih, BAB ke belakang, nggak boleh terlalu lama. Misalkan anak-anak yang 3 hari, 4 hari tidak BAB itu bisa menjadi pemicu penyakit, contohnya DM, kegemukan, itu hati-hati ya teman-teman. Jadi ternyata DM, kegemukan itu bisa berasal dari usus yang tidak sehat. Jadi untuk mencegah hal tersebut, itu produk kita ada green fiber ya, jadi saya senang sekali produk-produk Artrans tersebut semua bermanfaat. Oke, saya ada cerita sedikit mengenai bau mulut, karena sebelum memulai presentasi ini, ada teman-teman yang meminta tentang bau mulut ya. Apa itu bau mulut? Saya akan cerita sedikit, hanya sekitar 5 menit ya. Nah, halitosis itu sendiri adalah bau nafas yang tidak sedap ya. Kenapa bisa menyebabkan tidak sedap? Bau mulut itu ya, ada terbagi 2, fisiologis dan patologis. Dan patologis itu multifaktorial, banyak penyebabnya, bukan hanya satu ya. Bisa dari gigi, itu biasanya 80-90% itu dari gigi, dan 10-15% itu dari sistemi. Sistemi itu apa?
Contohnya sistem itu yaitu dari luar mulut ya, saluran pencernaan. Jadi makanya kalau kita pakai makan green fiber bisa mencegah bau mulut juga. Kalau misalkan gigi dan mulut kita udah bersih nih, terus pencernaan kita ada sakit ma, ada tidak ada sembelit, konstipasi ya, susah membuang air BAB, susah ke belakang, makanya itu bisa mengganggu saluran pencernaan menjadi tidak sehat, bisa menjadi penyebab bau mulut juga ya. Nah, jadi ada juga gangguan sistemik, misalkan ada penyakit diabetes mellitus, penyakit hepatitis, itu bisa memicu bau mulut. Kemudian stres juga memicu bau mulut. Jadi teman-teman itu hindari stres ya. Nah, hindari stres dengan apa? Olahraga yang teratur. Kenapa? Kalau olahraga yang teratur meningkatkan hormon endorfin kita. Hormon endorfin itu bisa menurunkan kadar stres, bisa menjadi suasana hati bertambah senang, bahkan menghilangkan rasa nyeri, menurunkan rasa nyeri karena ada hormon endorfinnya. Oke, jadi kita harus olahraga secara teratur juga ya teman-teman. Nah, seperti kata Pak Hendrik ya, kita harus fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Masalahnya tetap ada. Bagaimana solusinya kita pikirkan ya. Bagaimana solusinya yaitu kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita dengan minum air Dr. Water. Ya, saya sarankan teman-teman minum air Dr. Water itu bisa ada alkali dan ada hidrogen. Bangun pagi minum air alkali, sebelum tidur minum air alkali, dan diantaranya itu bisa minum air hidrogen ya, karena kan diantara tersebut kita ada makan ya, bangun pagi minum dulu, terus ke belakang, itu dulu dikerjakan ya sebelum kerja yang lain, minum air yang cukup, kemudian kita ke belakang ya, ke toilet, membuang dulu kotoran-kotoran kita, oke? Itu supaya meningkatkan sistem imun tubuh kita ya, terhindar dari penyakit. Terus kita harus jaga pola makan yang sehat dan gizi yang seimbang, bisa ditambah dengan green fiber ya teman-teman. Karena green fiber itu sangat baik sekali untuk kita. Ada klorofil, ada fibernya tinggi, ada vitamin C, ada antioksidan, bahkan ada antioksidannya. Jadi itu semua ada lengkap di dalam. Kemudian teman-teman juga harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari, setelah pagi, setelah makan, dan malam sebelum tidur. Lidahnya boleh di scrub ya pakai tang scraper itu supaya rontok kotorannya dari lidah. Flossing gigi juga. Kemudian jangan lupa teman-teman tambah dengan kumur-kumur dental clean natural. Kenapa? Sikat gigi saja, tang scraper lidah saja, flossing saja tidak cukup. Kenapa? Kadang-kadang itu kotoran-kotoran kuman yang sangat kecil itu tidak bisa terlewati oleh sikat gigi, tidak bisa tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi, flossing maupun tang scraping. Tapi yang sangat menariknya di sini adalah dental clean natural mampu mengikat bakteri-bakteri yang ada di dalam sela-sela gigi kita, di antara gigi, di gigi kita. Karena gigi kita anatominya terutama di belakang itu kan anatominya itu agak belekuk ya, ada slot-slotnya, ada parit-parit, ada fisur-fisurnya, itu semua kotornya bisa terangkat. Kemudian, jaga pikiran tetap positif, hindari stres, dengan olahraga, membaca atau melihat yang senang-senang ya, misalkan lawak-lawak, cak lontong misalkan kita lihat, kita ketawa, nah, itu meningkatkan hormon endorfin kita supaya kita bisa hindari stres. Kemudian bagi yang perokok, bisa nggak stop merokok? Ayo. Nah, semoga bisa stop merokok ya. Kemudian kita olahraga, olahraga teman-teman apa? Kalau saya sendiri olahraganya setiap hari, pagi dan malam sebelum tidur. Bahkan kadang sore juga, biarpun cuma 10 menit, 15 menit itu sudah oke. Yang penting kita rutin. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup, hindari keramaian, jaga jarak minimal 2 meter, dan ingat gunakan masker, cuci tangannya dengan sabun dan air yang mengalir, boleh dengan Dr. Soap. Saya sudah mulai memakai Dr. Soap supaya tangan saya yang terlalu sering mencuci tangan bisa terjaga kelembabannya. Sampai di sini dulu teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih. Ini ada satu quote ya. Nah, harta terutama manusia adalah kesehatan. Jadi kita harus merubah lifestyle kita, pola hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Digital Apps kali ini ya sangat luar biasa. Sekali lagi thank you Dr. Lina Hadi yang sangat luar biasa Dok ya atas ilmunya, atas waktunya, atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan teman-teman, ini menjadi akhir ya daripada Zoom meeting kita pada malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat
di waktu yang sama. Jadi stay tune di acara Digital Apps. Bye. Bye. Terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih. Bye. I love you all. Dr. Lina, selamat. Bye bye. I love you all.